Orang kalau ada satu keluarga yang kena isoman, semua kena COVID, siapa yang masak, siapa yang belanja? Memang sih gampang bisa GoFood, tapi apakah semua orang mampu untuk GoFood setiap hari, sehari 3 kali? Kan tidak. Ya, makasih banyak ya. Kita harus saling mengenal satu sama lain gitu. Nah kalau kecuali orang baru datang kita mesti tanya dari mana. Kenapa? Karena kalau bicara dapur umum ini tanggung jawabnya besar. Kita kasih makan ratusan orang, ribuan orang, semua harus ada penanggung jawabnya. Ya jangan sampai kalau kelebihan garam atau keasinan atau kepedesan itu hal biasa. Tapi kalau keracunan itu fatal. Makanya tanggung jawab dapur umum itu besar sekali. Jadi kita bukan hanya memberi diri untuk melakukan misi kemanusiaan ini, tapi kita juga memberikan rasa dan perasaan. Gitu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, ada rumusannya, satu komando, satu rasa, satu perasaan. Saya kira kita semua punya perasaan yang sama dari hati kita yang paling dalam, adalah adanya sukacita karena kita berbuat berdasarkan kasih. Awal berdiri saya itu sebetulnya rumah singgah Bapontar yang waktu itu belum bernama Bapontar, hanya rumah singgah saja, tahun 1984. Jadi sampai sekarang kira-kira ada 37 tahun ya. Di tahun 2000 saya membuat kantin kerjasama dengan adik saya supaya buka lapangan kerja untuk rumah singgah, orang-orang yang tinggal di rumah singgah. Baru 1 tahun saya buka, tahun 2001 saya ditawarin Pak Untung Mustafa untuk membuat alat kolintang, alat musik kolintang. Saya pikir, aduh buat alat musik kolintang, tapi akhirnya dipikir-pikir pelestarian budaya benar juga. Dan akhirnya begitu dibuat, anak-anak kantin jadi asik belajar main kolintang, dan akhirnya malah kita sosialisasikan kemana-mana. Akhirnya kantinnya yang ngalah ditutup. Si musiknya, akhirnya saya urus izin deh. Karena mereka sudah ada kelihatan kita sudah harus lebih fokus dengan musik kolintangnya. Ya sudah saya urus izin supaya benar-benar legal, dan akhirnya saya buat juga Yayasan Bapontar. Jadi yang saya dengar dapur ini mau diperpanjang. Ya rencana kalau PPKM selesai tanggal 20 kita selesai. Tapi kalau diperpanjang sampai tanggal 2 Juli, 2 Agustus sampai 13 Agustus, kita lanjut lagi. Dan rencananya kita akan ajukan pengajuan ke rekor muri sebagai dapur umum terlama. Tahun 2020 kita nggak membuat kegiatan sosial. Nah akhirnya Pak Jody kasih tahu saya bagaimana kita kali ini membuat kegiatan sosial. Sanggar Bapontar menyediakan tempat, TM86 menyediakan SDM-nya untuk masak-masak, yang sebagian besar juga orang dari Sanggar Bapontar, ya kan? Tapi yang koordinir Pak Jody dari TM86. Dan silahkan siapa donatur yang mau menyumbang dalam bentuk natura. Jadi tidak menerima uang cash, tapi berbentuk bahan-bahan. Misalnya ada yang ngirim beras, ada yang kirim telur, ada yang kirim styrofoam, ada yang kirim bumbu. Jadi hanya kita terima bahan dan masak, karena zaman sekarang kalau terima uang tunai kan, uang itu kan orang bilang ya iblis. Kadang tidak berbuat juga disorot. Kalau anggota sanggar sendiri, ada beberapa yang kena isoman di rumah mereka masing-masing. Tapi untuk di dalam sanggar, bersyukur sekali sampai saat ini saya belum melihat ada anggota sanggar yang isoman ya.
paling tidak dengan membaca grup-grup, melihat, menonton media, kita jadi tahu apa yang langkah-langkah yang kita harus antisipasi. Dan memang hal pokok itu makan. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Ini mau kirim ke daerah Kampung Sedikit atau Gang Sidik. Jadi ini salah satunya bagus untuk mengisi perut. Karena kalau perutnya penuh, pasti akan berpikir lebih baik. Oke, boleh nih Bu diterimain buat makan siangnya Bu. Iya. Ih, nggak apa-apa Bu, sehat-sehat ya Bu. Sehat ya Ibu ya. Hai Pak, sehat ya Pak? Iya. Makanya juga saya berterima kasih sekali sama DAG, DAG, Amerika Bersatu, itu donatur-donatur ya, kamu hebat, dan ada beberapa lagi yang secara spontanitas itu kita sangat berterima kasih loh atas kepeduliannya. Jadi ini setengah-setengah, jadi biar satu rasa, satu perasaan. Nasi jangan sampai kelebihan air, jangan sampai bergizi, harus sesuai dengan standar. Packing. Ya, dulu sih chef ya, pernah jadi dari helper chef, sampai jadi chef. Gitu. Sampai pernah buka restoran juga, buka rumah makan kecil-kecilan juga di beberapa tempat gitu. Nah, akhirnya masuk masa PSBB sampai PPKM tutup. Nah, ini teman-teman juga ada beberapa yang memang punya kantin juga gitu. Kita semua mengalami hal yang sama. Nah, tapi kalau kita diam di rumah nggak ada kegiatan kan bete juga, karena udah biasa pagi udah mulai masak terus diam berapa minggu kan rasanya gimana gitu. Akhirnya kita sepakat kita bikin dapur umum deh. Akhirnya kita mulai tanggal 6 sampai sekarang. Oh, oke. Berapa? Oh, 10 semua ya? Oke. Oke, siap. Oke. Dan 30 buat grab. Siapa Saya rasa bukan cuma saya saja gitu. Semua para pelaku usaha juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi kalau di restoran sendiri atau kantin rumah makan sendiri, itu semenjak tahun kemarin ya, bulan November kita udah mulai merasa agak-agak gimana gitu kan. Sampai akhirnya tabungan terkuras, ya kita jualan karena omset nggak seberapa, karena banyak para pekerja kantor yang work from home ya. Akhirnya berdampak kepada apa yang kita masak gitu, jadi berdampak ke kantin-kantin kita. Nah, sampai terakhir masuk PSBB terakhir dan masuk masa PPKM, akhirnya pada tutup. Karena pada tutup, akhirnya saya sama teman-teman kita bicara ya gimana kalau kita bikin dapur umum aja. Sip, goyang. Total semua sekarang ada 22 orang ya. Cuman kan kita bagi shift. Ada yang mulai dari jam 4 pagi, yang sudah dari jam 2 pagi sudah mulai ini prepare. Jam 7 tadi mereka istirahat, ganti dengan yang baru datang jam 6. Gitu. Itu yang tim intinya. Jadi supaya kalau kita forsir sampai selesai jam 3 sore kasihan gitu. Jadi tenaganya kita harus atur, ya kan? Tenaga masing-masing ini kita harus bagi 2 tim supaya stamina juga tetap bagus, ya kan? Lalu koordinasi di dapur itu kan yang namanya kepala dapur kita harus bisa menata gitu, kita harus bisa mengatur supaya tidak ada miskomunikasi satu sama lain gitu. Kenapa? Karena
jam-jam 10 itu kalau namanya di dapur itu tensi udah mulai tinggi. Ya kan, belum lagi dengan panas, hawa panas kompor, ya. Belum lagi dengan yang tenaga yang terkuras berjam. Nah kalau kita salah bicara, salah ini bisa fatal gitu. Dan itu pun kita harus atur. Begitu juga dengan orang-orang yang datang, kita harus tahu siapa-siapa. Hey guys, cari tempat. Tapi ya dari teman-teman ini memang kita punya aturan. No miras, no drugs, no alkohol. Syaratnya masuk di tim kita ya harus bisa masak. Untuk menu sendiri sih kita punya konsep ya. Kita punya konsep itu setiap hari kita ganti menu. Tapi banyak yang request nasi goreng. Tim chef sendiri kita sudah atur kan. Hari pertama nasi goreng, hari kedua nasi kuning, kita ganti terus. Ya, jadi setiap hari mereka kirim bahan. Karena sumbangan semua berbentuk natura. Apa yang kurang dikasih tahu, besok dikirim. Jadi setiap hari bergulir begitu. Ya, karena kita harus antisipasi untuk fresh money. Karena kan di mana-mana juga kalau sudah berhubungan dengan uang, pasti itu akan disorot, ya kan. Bener nggak sih dibelanjain duitnya, ya kan. Bener nggak habisnya segitu. Bang, ini nganter kemana bang? Depok Bang, Jati Jajar. Nah, Jati Jajar sama Gunung Putih. Berapa paket bang nganter? 3. Ya, karena untuk pengiriman delivery juga kadang mereka susah karena kan ini ditutup-tutup jalan. Tapi kalau saya selalu paling saya kasih tahu bahwa ini untuk makanan orang isoman loh. Kalau mereka nggak bisa lewat, gimana orang isoman nggak makan? Tapi selama ini sih belum ada yang bilang kembali pulangin makanan karena nggak dikasih, enggak. Lancar-lancar saja. Ya terima kasih atas kerjasama juga mungkin petugas di jalanan ya. Tidak ada tarif, tidak ada harga karena yang penting booking. Besok mau booking untuk orang isoman daerah Kalibata atau Pasar Minggu atau sekian. Yang penting booking sehari sebelumnya kita list. Nah itu kita harus kasih besoknya. Berapa biji telur yang didadar satu ini ya? Apa? Itu kena di 3-4. Segini 3 biji. 3-4. 3-4 biji ya. Kita harus tepati janji, ya kan? Karena ini berurusan orang sakit loh, ya kan? Jadi kita mesti komitmen. Kalau orang udah booking harus dapat. Kecuali ada yang tiba-tiba go show datang, saya mau dong 50, saya mau 20. Kalau ada kita layani, kalau enggak kita tunda besok ya. Ada keluarga yang ambil langsung, ada yang keluarga minta Grab datang, Gosen datang. Tapi 2 hari apa 3 hari sekarang ada kerjasama dengan Grab. Grab mengantar gratis. Tiap hari ada Gosen, ada Grab yang datang tiap hari. Awalnya kita mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Itu pun karena hari pertama 400, hari kedua 500, hari ketiga 940, hari keempatnya 1000, 5 dan seterusnya. Karena makin hari makin banyak yang minta, otomatis kita mulai lebih pagi lagi. Nah ini kita sudah 3 hari terakhir kita mulai dari jam 2. Karena permintaannya sudah di atas 1000. Nah kalau permintaannya di atas 1000 sampai 2000, otomatis kita mulai prepare dari jam 2. Gitu. Ini jam 2 ada yang tinggalnya dari Bekasi, dari Depok, mereka mesti jalan pagi ke sini. Jam 5 mereka sampai. Nah, pembagian timnya itu ada yang bagian belanja pasar, ada yang bagian prepare bumbu, ada yang bagian masak, ada yang bagian packing, ada yang bagian distribusi. Jadi kita bagi tim, gitu sih. Tapi saling mengisi, karena memang semua basicnya semua bisa masak.
pendistribusiannya memang kita ini didistribusikan kepada warga yang isoman, terutama warga yang benar-benar terdampak kena dampak PPKM dan tentunya mereka yang benar-benar membutuhkan gitu. Dan ini selalu kita usahakan agar supaya tepat sasaran. Kita nggak ngasal kasih aja. Dan juga untuk yang mendistribusikan ini teman-teman ojol, di ojol, Grab, Gojek. Nah, kita kirim lewat teman-teman ini, ongkirnya gratis. Gitu. Jadi bukan mereka yang minta yang bayar Grabnya, tapi kita yang bayar. Dan mungkin hari ini ada teman-teman dari sini udah siap untuk bawa ke teman-teman yang di Nakes UKI, Pak. Awalnya 3-4 hari pertama DKI, wilayah DKI, tapi masuk hari kelima itu sudah jadi Depok, Bogor, Bekasi karena udah banyak yang tahu kan, udah banyak yang minta. Itu dari Depok, Bogor, Tangerang sampai Bekasi. Bahkan 3 hari lalu itu yang kita distribusikan di 7 rumah sakit. Itu dalam bentuk cemilan pisang goreng, 500 box. Kita bagi ke 7 rumah sakit untuk tenaga medisnya. Karena mereka juga dapat makanan, tapi sekali-sekali kita kasih cemilan, biar mereka nggak bosan gitu kan. Kalau kita asal saling percaya saja, ya kan? Dan kalau menurut saya, kalaupun ada yang tidak sakit, tapi kebagian, saya kira banyak orang susah juga kok, ya kan? Jadi ya udahlah, yang penting tidak dibuang, dimakan. Dan kita juga nggak suruh beli kok, gratis ya kan? Jadi tinggal asas kepercayaan, dan kalaupun sampai missing begitu, tidak apa-apa, karena mereka juga kasihan perlu, mungkin juga kekurangan uang belanja kan kita nggak tahu. Jadi kita ini untuk benar-benar kita ikhlas ke siapa saja, nggak milih-milih lah. Yang penting ada yang tahu mau datang, minta, itu kita kasih sepanjang masih ada persediaan. Saya pribadi sih nggak pernah ya. Saya minta sih jangan sampai gitu kan. Tapi kalau teman-teman ada beberapa yang pernah mengalami isoman, nah mereka sendiri ngalamin nggak ada stok logistik, nggak ada stok beras, memasak, udah gitu dalam keadaan seperti itu nggak boleh keluar, ya kan? Otomatis rasa untuk mengisi perut itu nggak gimana ya. Nah itu disitulah saya dengar dari teman-teman yang merasakan hal itu, akhirnya kita terpanggil untuk melakukan ini. Kita buka dapur umum, kita kasih buat mereka yang isoman. Selamat sore disampaikan untuk masyarakat Indonesia dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalau ini sih mungkin ini kita yang keempat ya, buka dapur umum. Kita tahun 2018 waktu tsunami Palu, 14 hari kita di Palu. 14 hari kita buka dapur umum. Satu hari kebetulan di kamp pengungsian itu ada 902 orang. Jadi kita masak pagi untuk makan siang, kita bulatkan jadi 1000 porsi. Makan malam kita masak siang sampai sore, kita bulatkan lagi jadi 1000 porsi. Jadi satu kali dua kali masak satu hari. Itu di Palu selama 14 hari. Kemudian di Banten, waktu tsunami Banten. Di NTT yang 2 bulan lalu ya, itu Badai Seroja, kita 12 hari di sana. Kita masak di Pulau Rote 5 hari, di Kupang 7 hari. Gitu. Dengan tim yang sama, dengan formasi yang sama. Ini kan kita masak tergantung permintaannya. Kalau makin banyak yang minta, otomatis kita makin nambah personil, kita nambah jumlah perlengkapannya, kayak kompor kita mesti tambah, personil juga kita mesti tambah, tentunya bahan bakunya juga kita mesti tambah. Kalau ke depannya misalkan PPKM selesai tanggal 20 ya kita bersyukur dengan catatan COVID selesai. Nah, tapi kalau memang bisa diperpanjang lagi sama pemerintah, otomatis kita tambah, kita lanjut. Karena kita sudah komitmen.
bagaimana kita di luaran kita gembar-gembor bagi makanan gratis buat isoman. Tapi sebetulnya orang kita sendiri aja kita nggak perhatikan, itu kan berbullshit kita itu, iya kan? Justru kita nomor satukan juga orang di dalam supaya mereka sehat, iya kan? Jadi orang dalam yang perlu juga itu kita kasih. Ya kita berharap sih nanti mungkin ya kalau PPKM ini selesai, COVID selesai ya kita pasti akan kembali normal. Usaha kita pasti akan jalankan lagi ya dengan harapan yang hilang sekian tahun gara-gara COVID bisa kembali lagi gitu. Ya kan karena tabungan semua menipis gitu. Tapi dalam hal ini misi kemanusiaan ya kita semua tetap punya hati yang ingin berbagi dengan banyak orang. Nah, harapan kami ke depannya untuk masyarakat di luar sana ya kalau bisa yuk sama-sama kita dukung apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita dukung program-program pemerintah dalam mengatasi penurunan jumlah COVID gitu. Kalau bisa sampai benar-benar habis. Kita kan tetap siap tenaga dan tempat. Sepanjang donatur masih mensupport sampai 17 Agustus, kita tidak masalah, kita ngikutin aja dengan senang hati. Untuk semua teman-teman di dapur umum supaya tetap semangat, bersukacita karena hati yang gembira adalah obat dan bisa menolong lebih banyak orang lagi.